Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian kita. Hari ini hari Kamis tanggal 30 September 2021, pekan biasa ke-26. Peringatan Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai ayat 12. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang membuat kita bersemangat melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita? Motivasi. Motivasi adalah dorongan untuk melakukan sesuatu dalam hidup. Motivasi yang kuat dalam diri akan memampukan kita melalui halangan apapun yang dihadapi. Sementara motivasi yang rendah, halangan kecil pun dapat membuat kita berhenti berusaha dan putus asa. Pengalaman dalam tugas perutusan juga sangat dipengaruhi oleh motivasi dalam diri. Pengalaman yang menyenangkan ketika kita disambut dengan baik akan membuat kita lebih bersemangat dalam pelayanan. Namun ketika kita sudah lelah menempuh perjalanan panjang demi mengunjungi umat Allah, lalu disambut dengan kurang baik, bisa mengendorkan semangat. Mari kita belajar dari Yesus yang memiliki motivasi tinggi untuk tetap konsisten berpegang pada misi Bapa. Tidak ada aniaya, kesulitan, pengkhianatan, penghinaan, bahkan kematian yang dapat menghentikan semangatnya untuk menggenapi misi Bapa. Hal ini yang ditekankan oleh Yesus kepada para murid yang diutusnya. Dalam bacaan yang kita dengar, dijelaskan bahwa Yesus menunjuk 70 murid dan mengutus mereka berdua-dua ke tempat-tempat yang akan dikunjunginya. Mereka adalah kelompok yang berbeda dari kelompok 12 rasul. Yesus menyatakan latar belakang perutusan ini yakni panenan yang melimpah. Dikatakan tadi, tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Rupanya karya perutusan Yesus sudah menarik begitu banyak orang datang kepadanya.
Yesus sudah melibatkan 12 muridnya, tetapi mereka tidak sanggup lagi untuk melayani sekian banyak orang. Maka Yesus menunjuk 70 murid untuk diutus. Kepada mereka, Yesus mengingatkan bahwa mereka diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Itu berarti bahwa perutusan yang diberikan kepada para murid bukanlah perutusan yang tanpa resiko. Tugas memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini bukanlah pekerjaan yang mudah, karena akan ada banyak sekali tekanan, penolakan, penderitaan, dan bahkan aniaya. Disinilah dibutuhkan motivasi yang kuat dari dalam diri untuk mewartakan kabar gembira Tuhan. Menjadi pertanyaan, apakah ancaman harus membuat mereka takut? Apakah mereka harus melengkapi diri dengan segala hal yang mereka perlukan untuk perjalanan? Tidak. Mereka justru diminta untuk melakukan perjalanan tanpa membawa apa-apa, meninggalkan apapun yang bisa mengalihkan perhatian mereka sehingga mereka fokus pada tugas perutusan yang diberikan. Yesus mengingatkan 70 murid untuk 2 tugas ini, yakni berbicara dalam namanya dan memberitakan kerajaan Allah dan bertindak dengan kuasanya dengan menyembuhkan orang-orang sakit. Untuk itu para murid harus senantiasa bergantung padanya dan bukan pada diri mereka sendiri. Para murid dekat dengan gembalanya, yakni Kristus sendiri. Saudara-saudari, tugas perutusan kini diberikan kepada kita. Dan kita sadar bahwa tugas perutusan di zaman ini semakin berat. Mengapa? Karena situasi pandemi yang semakin hari semakin mencemaskan, membuat orang-orang mengalami krisis di segala bidang, baik bidang ekonomi, kepercayaan, bahkan krisis iman. Di sana sini diberlakukan PPKM untuk mengatasi penyebaran virus. Gereja banyak tutup. Para petani mengeluh karena harga hasil tanaman mereka murah. Para pedagang mengeluh karena orang-orang yang berbelanja berkurang. Bagian transportasi mengeluh karena orang enggan untuk mengadakan perjalanan. Dalam situasi yang demikian, kita diutus untuk membawa orang-orang mengalami kasih Tuhan, meyakinkan orang akan kasih dan penyertaan Tuhan dalam seluruh hidup, walau terkadang begitu berat, bahkan seakan tanpa harapan. Dalam situasi yang demikian, mungkin kita akan mengalami penolakan, mungkin juga akan menerima kata-kata yang kurang menyenangkan. Sebagai utusan, kita perlu memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan tugas perutusan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dengan senantiasa menggantungkan seluruh hidup kita kepadanya dan dekat dengannya. Bagaimana caranya? Dengan tekun dalam doa, setia mendengarkan sabdanya. Santo Hieronymus yang kita peringati hari ini mengingatkan kita bahwa barang siapa tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Dalam ungkapannya tersebut, Santo Hieronymus ingin menunjukkan betapa berharganya kitab suci yang dapat menjadi sarana bagi setiap umat Kristen mengenal Kristus secara lebih dalam. Ketekunan Santo Hieronymus dalam doa dan kepekaan terhadap bimbingan Roh Kudus memberi dia kemampuan untuk mengenal dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui sabdanya. Maka mari kita melakukan hal yang sama, yakni mengenal dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita, sehingga kita berani dan semangat melaksanakan tugas perutusan kita, entah di tempat kerja kita, di rumah, di masyarakat, dan di mana saja. Tuhan memberkati.